kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial sederhana mengenai bagaimana cara kita mensubmit artikel di OSF. OSF itu adalah sebuah media atau website yang disiapkan untuk bisa salah satunya ya untuk bisa mempublish sebuah artikel yang preprint atau artikel yang tidak melalui peer review atau artikel yang tidak direview oleh orang lain. Artinya memungkinkan artikel kita itu adalah kita pikir bahwa ia tak layak untuk bisa terbit di jurnal, atau misalnya dia layak tapi kita butuh menunggu review dari orang tertentu yang pakar gitu kan. Sementara kita ingin artikel ini terpublish di website dan bisa diindeks oleh Crossref maupun Google Scholar. Bagaimana caranya? Kita bisa memanfaatkan media OSF ini, Open Science Framework gitu kan. Jadi ini adalah media publikasi yang menguntungkan bagi para peneliti, penulis ya, karena ini memang ada porsi ya disediakan untuk artikel yang tidak melalui peer review. Artinya catatan-catatan kita misalnya sebagai dosen atau guru yang kita anggap itu bisa merupakan sebuah kajian ilmiah dari melalui literatur review panjang, kemudian analisa kita, atau mungkin hasil riset kita sendiri misalnya kita ingin ia terpublish, maka silahkan gunakan Open Science. Oke, Open Science Framework ini bagus. Jadi silakan masuk. Pertama adalah kita akan dihadapkan dengan opsi dua tombol ya, sign up dengan sign in. Kalau sign up itu adalah kita diminta untuk bisa mendaftar dulu. Kalau misalnya kita sudah pernah mendaftar, maka tidak perlu kita sign up, kita sign in aja. Ini kalau untuk bagaimana cara mendaftar di Open Science, nanti saya akan buat tutorial yang lainnya. Sekarang kita akan bicara dulu mengenai bagaimana cara mensubmit artikel di OSF ini. Jadi pertama silakan masuk di sign in. Kemudian berikutnya Anda akan diminta untuk memasukkan akun Anda, email dan passwordnya. Dan kalau misalnya Anda pernah masuk sebelumnya menggunakan ORCID Anda, maka ORCID bisa digunakan dan langsung terkoneksi dengan OSF ini. Bagusnya OSF ini terkoneksi dengan ORCID sehingga apa yang terupload di OSF juga akan masuk di riwayat penelitian atau riwayat pekerjaan riset kita di ORCID. Sementara kalau misalnya kita ingin submit artikel-artikel yang terindeks oleh Scopus misalnya atau WOS, maka ORCID ini sangat penting karena riwayat publikasi kita langsung terbaca di ORCID. Anggaplah usernya dan passwordnya saya sudah daftarkan, saya langsung sign in. Kemudian berikutnya kita akan diarahkan pada laman baru. Setelah sign in di sini kita akan ditampilkan preview project kita yang pernah kita buat. Jadi misalnya tanggal 11 2022 bulan 2 saya pernah submit artikel ini, nanti terbaca di sini. Bagaimana cara submit barunya adalah pertama jangan langsung create new project. Jadi masuklah dulu di OSF preprint. Oke. Kemudian berikutnya akan dialihkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini kita diminta untuk bisa browse by subject tertentu, misalnya di arsitektur, business engineers, dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau misalnya kita ingin menambahkan dokumen baru, maka tambahkan dengan klik tombol Add a Preprint. Nah, kemudian kita akan dialihkan pada halaman yang perlu diisi. Akan tetapi Bapak Ibu yang kami hormati, perlu dipersiapkan dulu ya jurnal yang akan atau artikel yang akan kita submit. Misalnya ini ada artikel saya yang saya pikir saya nggak mau repot lagi untuk nulis di jurnal misalnya karena harus melalui peer review panjang. Jadi saya desain aja template-nya seperti jurnal biasanya.
Dan kemudian judulnya ada abstraknya, pokoknya bagian-bagiannya meliputi bagian-bagian artikel ilmiah yang terpublish di jurnal. Saya copy judulnya misalnya. Berikutnya kita pilih adalah yang kita pilih OSF preprint ya, bukan African Archive, bukan misalnya Biohack Archive, kemudian bukan misalnya Ecofo, tapi kita masuk di sini. Di preprint sebenarnya dulu pernah ada namanya INA Archive, itu artinya diperuntukkan untuk orang-orang Indonesia, tapi tahun 2019 INA Archive ditutup ya. Jadi kita pakai OSF preprint aja, save and continue. Kemudian kita diminta untuk mengupload ya, untuk mengupload file. Jadi silahkan diklik tambahkan filenya, misalnya file itu adalah itu. Jangan lupa file yang diupload adalah file yang sudah di PDF-kan ya. Jadi jangan lupa bahwa nanti akan ada penulisnya, identitasnya seperti identitas dalam jurnal seperti biasanya. Kemudian judulnya diminta masukkan, saya masukkan, kemudian save and continue. Tunggu sampai terupload selesai. Kemudian nanti tercentang hijau. Oke, sudah hijau. Berikutnya ini author assertion itu no applicable. Kemudian karena di sini apakah diminta data kita akan dipublikkan atau enggak gitu kan. Kemudian pre-registration itu not applicable. Kemudian save and continue. Berikutnya di sini lisensinya kita kasih saja CC by attribution 4.0. Kemudian DOI-nya nanti dibuat sendiri oleh OSF ya. Original date misalnya hari ini tanggal 21 ya. Tanggal hari ini saya upload. Kemudian berikutnya diminta abstraknya. Abstraknya di copy saja abstrak dari sini. Tapi ingat abstraknya sebenarnya nggak boleh terlalu panjang. Oke. Dia hanya minta abstrak yang pendek-pendek saja. Jadi saya hapus aja sebagian ya. Oke. Kemudian keywordnya misalnya kita bisa masukkan keyword baru. Silahkan dimasukkan keywordnya, saya paste saja ya. Tapi memang begini kalau dipaste. Ya oke. Kemudian disiplinnya masukkan disiplin education. Fokus di bagian karena ini sifatnya education apa ya. Tadi itu kan sebentar kita pilih jenis education apa itu. Oke. Jenis education seperti apakah dia masuklah misalnya di evaluasi, ada nggak evaluasi nih? Oke, ini education assessment, evaluation and research. Oke, kita save. Kemudian berikutnya kita akan diminta untuk memasukkan pengarang atau penulis artikel tersebut. Kita boleh mencari kalau misalnya ada co-autornya atau ada penulis kedua ketiganya, kita bisa mencari ID-nya di sini. Jadi tapi karena misalnya saya nulis sendiri, maka nggak masalah sendiri. Jadi gitu. Jadi tuliskan misalnya sendiri saja. Kalau misalnya mau ditambahkan penulisnya juga bisa. Misalnya saya continue. Kemudian konflik interest, no. Save and continue. Berikutnya di sini supplementary material optional, tapi di sini kita diminta apakah kita akan mengkonekkan project kita ini dengan project yang pernah ada atau kita akan membuat project baru. Tapi karena kita ingin satu topik ini punya project sendiri, jadi create new OSF project. Oke. Jadi namanya adalah itu. Kemudian save and continue. Kemudian create preprint. Sampaikan di sini the following section must be completed. Jadi apa yang masih merah? Ini yang masih merah. Yang masih merah tagnya masih merah. Oke, jadi tadi kayaknya belum
kondisi kejiwaan, kemudian kan tadi judulnya adalah pembelajaran daring, kemudian COVID-19. Oke, save and continue. Apakah masih merah? Sudah habis yang merah, berarti sudah bisa create preprint. Nah, jadi ketika kita create, maka dia akan sampaikan notifikasi apakah betul kita akan meng-create-nya. Oke, silakan klik tombol create. Oke, sampai akhirnya nanti ada notifikasi bahwa telah selesai. Oke, jadi preprint kita, artikel kita yang kita submit tadi sekarang sudah ada nih. Oke, nah, DOI-nya juga sudah ada, DOI-nya nih. DOI-nya juga sudah ada. Habis itu artikel misalnya bagaimana cara citasinya, pakai apa, pakai MLA, pakai Chicago, bisa. Jadi ini kurang lebih kita hanya menunggu butuh sekitaran mungkin 1 minggu ya. Kemudian nanti artikel kita ini akan diindeks oleh Crossref ya, akan diindeks oleh Crossref, sekaligus juga akan diindeks oleh Google Scholar. Jadi ketika misalnya ada orang lain ya yang akan submit, yang akan kutip jurnal kita, itu bisa dilihat di Google Scholar. Kalau saya kemarin setelah saya buat ini, maka dia agak lama baru bisa diindeks oleh Google Scholar. Jadi kalau misalnya kita ingin lihat my preprint, jadi ini yang kita sudah pernah buat ya. Oke, ini bukan itu. Jadi beberapa preprint yang pernah saya bagikan, saya submit di OSF, itu semuanya muncul di sini. Oke, jadi 2 menit ago saya submit ini, kemudian yang sudah muncul itu di Google Scholar itu yang ini. Nah, itu 3 hari yang lalu saya modifikasi dan kemudian dia sudah muncul. Berikutnya saya ingin perlihatkan bagaimana ia bisa masuk di OrSheet. Misalnya saya tunjukkan OrSheet saya. Bagaimana misalnya apa yang kita tulis di OSF itu bisa diindeks oleh Google Scholar dan kemudian OrSheet. Jadi ini adalah yang explain Dio. Ini sudah diindeks dengan Google Scholar, kemudian source-nya dibaca dari Crossref. Jadi OSF itu bisa membaca apa yang Crossref itu bisa membaca apa yang ada di OSF. Jadi sangat membantu sekali bagi para peneliti ya untuk bisa mensubmit atau membuat publik ya hasil penelitiannya. Oke. My project, out of my project, ini project saya 3 minutes ago. Nah, nanti di sini ini kan settingan public. Kalau misalnya kita ingin agar ini tidak public, artinya ini hanya private saja, hanya untuk arsip kita, boleh. Silakan klik make it private. Oke, tapi kalau misalnya kita ingin dia menjadi public, artinya bisa diindeks oleh Crossref, bisa kemudian Google Scholar, maka make it public. Nah, ketika setelah dibuat public, maka resikonya bahwa tulisan kita ini akan muncul di Google Scholar, di Crossref, dan lain sebagainya, begitu. Termasuk di pencarian Google. Oke. Terima kasih, mungkin demikian cara untuk mensubmit artikel di OSF. Semoga bermanfaat dan para peneliti, para penulis termotivasi untuk bisa memperbanyak publikasi. Salah satunya misalnya untuk menaikkan rating di Google Scholar. Impact-nya misalnya apakah Google Scholar ini akan terbaca ke Sinta atau enggak? Saya masih sedikit belum sampai ke sana ya.
Nanti insya Allah kita akan bahas berikutnya. Demikian kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.